Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermawati dari SMK Negeri 1 Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan LPTK Universitas Negeri Tanjung Pura, Pontianak. Dan di sini saya ingin berbagi video tentang PPL 2 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Absen dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya. Ya. Berarti siap, semangat untuk belajar ya. Ya. Baiklah, hari ini kita belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang abiotik. Ya, hari ini baru kita belajar tentang biotik. Masih ingatkah pelajaran minggu lalu tentang abiotik? Siapa yang masih ingat? Saya Bu, Iya, Niko silahkan. abiotik adalah komponen fisik ekosistem yang bentukan tidak hidup dari lingkungan, contohnya udara, tanah, matahari, dan suhu. Iya, masih ingat yang lain? Benar? Nah, abiotik adalah komponen fisik ekosistem yang bentuknya itu tidak hidup. Contohnya ada air, ada suhu, ada cahaya, ada tanah. Bisa dipahami? Bisa. Makanya Seniko luar biasa. Yang gambar, di sini ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Coba si Rido, gambar tersebut ada apa saja? Salah satunya? Ada kura-kura Bu. Iya, bagus sekali, di situ ada kura-kura. Coba si Elvin, ada gambar apa saja di situ? Capung Bu. Ada gambar capung. Coba si Hengki, ada gambar apa di situ? Ada ikan Bu. Ada ikan. Coba si Rifki, ada gambar apa Ki? Ada burung Bu. Ada burung. Si Sadan, coba. Ada kata Bu. Ada kata. Terus si Nanda ada apa Nanda? Wawung Bu. Ada wabung. Benar. Di sini itu ada macam-macam makhluk hidup. Ada rusa, ada katak, ya kan? Ada ikan, ada capung, dan juga ada tumbuhan. Itu namanya lingkungan biotik. Dari gambar yang kalian lihat tadi, itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup. Makanya nanti setelah belajar kamu harus mengetahui, oh apa sih sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup, ya. Terus yang kedua, peserta didik menganalisis interaksi yang terjadi di lingkungan. Itu kan lingkungan ada lingkungan biotik dan abiotik. Mereka kan saling berinteraksi. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari tujuan, Ibu ada pertanyaan pematik. Tapi pertanyaan pematik ini bisa kita jawab setelah pembelajarannya selesai, materinya selesai. Ya. Yang pertama, pernahkah kalian pergi ke sawah? Nah, makhluk hidup apa saja yang akan kalian temukan di sawah? Nanti di situ kan ada makhluk hidup yang kayak Ibu tayangkan tadi. Nanti kan ada interaksi, ada dan sebagainya. Semua nanti akan kita jawab setelah materinya disampaikan. Materinya selesai. Oke, mengerti? Baiklah, minggu lalu Ibu sudah bagi kelompoknya? Sudah. Dibagi, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Ibu mau bagi scan barcode untuk materi dan LKPD-nya. Silakan. Ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada scan barcode-nya.
Ini barcode materi. Silakan di-scan dan dipelajari. Sudah bisa? Sudah bisa semua di-scan barcode-nya? Bu, ini belum bisa, Bu. Belum. Coba buka Google. Ya, terus dipasang di sini. Ya. Silakan dibaca ya. Ya, Bu. Ini sudah. Dibaca semua materinya. Nah, di sini itu ada LKPD ya. LKPD-nya silakan di-scan barcode di sini. Nanti diselesaikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Scan barcode-nya. Silakan dikerjakan. Sama. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Bisa? Sudah, Bu. Ya, isinya di situ. Kelompok ini sudah bisa? Dideketin Mas. Buka Google. Buka Google. Tidak bisa kalau gitu. Semuanya? Ya. Sebelum presentasi, kita refresh otak dulu ya. Ya, sebelum presentasinya, Ibu ada scripting sebentar. Ayo tegak dulu semuanya. Sini, ya. Kalau Ibu bilang tegak, berarti dirimu duduk. Kalau Ibu bilang duduk, berarti tegak antonimnya. Ya, apa namanya? Siap? Konsentrasi. Duduk. Tegak. Tegak. Duduk. Tegak. Sini. Berarti kita hukum. Apa hukumannya? Silakan Kevin. Ya, silakan Kevin. Balonku ada 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan soal yang diberikan pada kami, yang akan disampaikan pada Rido. Baik, di sini kami akan presentasikan tentang materi yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bernapas, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, dan mengeluarkan zat sisa. Baik, yang pertama adalah bernapas. Bernapas atau respirasi. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen dari lingkungannya untuk bernapas. Makhluk hidup yang hidup di darat mengambil oksigen dari udara di sekitarnya, sementara makhluk hidup di air mengambil oksigen yang terlarut di air. 2. Bergerak. Untuk melakukan gerakan, makhluk hidup memiliki alat gerak tertentu. Manusia bergerak dengan kaki dan tangan. Hewan seperti cetak misalnya berlari atau berjalan menggunakan tungkai atau kaki. Sementara burung terbang menggunakan sayapnya. Tumbuhan juga melakukan gerak, namun sangat lambat, sehingga gerakannya tidak terlihat oleh mata manusia. 3. Memerlukan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan makanan dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Misalnya, manusia makan sayuran dan daging, sedangkan harimau makan kijang, kemudian kijangnya memakan rumput. 4. Tumbuhan. Dalam pertumbuhan terjadi penambahan ukuran tubuh makhluk hidup yang semula kecil menjadi besar. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah sel dan ukuran sel yang membangun tubuh makhluk hidup. 5. Perkembangan biak reproduksi. Makhluk hidup perkembangan biak secara reproduksi seksual, kawin, atau secara seksual tidak kawin. Perkembangan biak atau reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan. Dan yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Misalnya, telinga peka terhadap rangsangan suara sehingga manusia bisa mendengar bunyi. Hidung peka terhadap rangsangan bau sehingga manusia bisa mencium. Dan yang ketujuh adalah mengeluarkan zat-zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup akan mengeluarkan proses pengeluaran zat-zat sisa, metabolisme dari tubuh. Dan ke-8 ada Adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan agar bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sementara setiap organisme termasuk hewan mempertukarkan panas tubuhnya dengan lingkungan luarnya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap konsisten. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari kelompok pertama yang presentasi? Saya dari kelompok 3 yang ditanya. Berkembang biak dengan reproduksi itu seperti apa? baik, izin menjawab. Untuk perkembangan biak reproduksi tumbuhan atau hewan atau manusia yang ditanyakan. Tumbuhan. Untuk tumbuhan bisa tunas dan juga bisa penyerbukan. Kalau contoh dari tunas itu apa? Contoh dari tunas seperti pisang. Dan untuk penyerbukan seperti pohon buah-buah seperti mangga dan lainnya. Cukup, terima kasih. Sudah? Gak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Cukup, kita masuk ke kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa lagi yang mau maju ke depan? Kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan kelompok 2. Ayo, silakan. Maju.
sekitarnya. Sementara makhluk hidup di air mengambil oksigen yang terlarut di air. Manusia bernapas dengan paru-paru. Hewan yang hidup di air bernapas dengan insang. Sementara itu paus dan lumba-lumba masih hidup di air bernapas dengan paru-paru. 2. Bergerak. Untuk melakukan gerakan, makhluk hidup memiliki alat gerak tertentu. Manusia bergerak dengan kaki dan tangan. Hewan seperti kentang, misalnya berlari atau berjalan menggunakan tungkai atau kaki. Sementara burung terbang menggunakan sayapnya. Tumbuhan juga melakukan gerak, namun sangat lambat sehingga gerakannya tidak terlihat oleh mata manusia. 3. Memperlukan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan makanan dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Misalnya manusia makan sayuran dan daging, sedangkan harimau makan kijang, kemudian kijang makan rumput. Tumbuhan itu memakan makanan. Cara tumbuhan mendapatkan makanan adalah melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengambil air dan zat mineral dari tanah serta karbon dioksida dari udara itu diolah menjadi makanan. Proses ini terjadi dengan bantuan energi cahaya matahari. 4. Tumbuhan. Dalam pertumbuhan terjadi penambahan ukuran tumbuhan makhluk hidup yang semula kecil menjadi besar. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah sel dan ukuran sel. Membangun tumbuhan makhluk hidup, misalnya manusia mengalami pertumbuhan dari bayi menjadi anak kecil, kecuali remaja hingga dewasa. Begitu pula tumbuhan dari biji bercambah kemudian menjadi tumbuhan muda hingga tumbuhan dewasa. 5. Berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak secara reproduksi seksual, kawin, atau secara aksual tidak kawin. Berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan. Sebab populasi manusia di dunia yang terus bertambah merupakan salah satu bukti bahwa makhluk hidup berkembang biak. Hewan pada umumnya berkembang biak secara seksual seperti ikan, katak, kura-kura, hingga burung. 6. Peka terhadap rangsangan. Jadi makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsangan disebut irritabilitas. Misalnya telinga peka terhadap rangsangan suara sehingga manusia bisa mendengar bunyi. Hidung peka terhadap rangsangan bau sehingga manusia bisa mencium. Lidah peka terhadap rangsangan rasa sehingga manusia bisa merasakan rasa. Rangsangan dari luar ini diterima manusia melalui panca indera. 7. Mengeluarkan zat-zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup akan melakukan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari tubuh. Manusia akan mengeluarkan urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkan karbon dioksida melalui pernapasan. Urin mengandung urea dan karbon dioksida harus dikeluarkan tubuh karena bersifat racun. Zat ini merupakan zat sisa dari proses metabolisme tubuh. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Silakan. Saya, Bu. Iya. Untuk pertanyaannya, bisa berikan contoh dari hewan yang berproduksi secara aseksual? Sekian, cukup. Baik, secara aseksual, contohnya ubur-ubur. Contohnya hewan yang berkembangbiakan secara aseksual itu adalah ubur-ubur. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyain lagi? Cukup. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kos buat kelompok. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok 3 ya? Ya, majulah kelompok 3. Riki kasih jalan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang makhluk hidup yang akan dijelaskan oleh teman saya Agung. Silakan. Oke, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada hewan, yang ketiga ada tumbuhan. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru dan hewan itu seperti ikan bernapas dengan insang dan sapi bernapas dengan paru-paru dan
cacing bernapas dengan kulit, serangga itu bernapas dengan trakea, dan yang ketiga itu ada tumbuhan. Tumbuhan itu juga bernapas, contohnya daunnya itu bernapas dengan stomata, batangnya bernapas dengan retisel, dan akarnya bernapas dengan akar napas. Cukup. Oke, untuk teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Ada kelompok 3? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau maju lagi, kelompok siapa? Kelompok 5 Bu. Ya, kelompok 5 silakan. Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan menjelaskan dulunya pembukaan yang sudah kita lakukan, penjelasan hasil diskusi oleh Eva dan Sa'dan, dan penutupan yang akan dilakukan oleh Ahmadika. Jadi tempat dan waktu saya persilakan. Baik, yang saya akan ingin menjelaskan bahwa makhluk hidup itu banyak sekali seperti tata, burung, tanah, dan sinar matahari. Itu adalah hubungan tergantungan dari biotik dan abiotik. Baiklah, saya akan memberikan contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya atau sinar matahari. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Baiklah, jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah selesai semuanya presentasi, LKPD semuanya sudah dikerjakan dengan baik. Jawabannya sudah dikirim dengan Ibu? Sudah selesai semua, presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya baik dan bagus semuanya ya. Ibu ingin memberikan materi untuk penguatan materi yang diselenggarakan untuk kalian tadi ya. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup lingkungan biotik. Itu adalah lingkungan hidup. Itu ada 3. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Semuanya 3-tiganya ini mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya kita contohkan manusia. Manusia itu mempunyai ciri-ciri makhluk hidupnya. Ada? Contohnya apa saja? Bernapas. Yang kedua? Bergerak. Yang ketiga? Bersuara. Makan. Ya kan? Yang ketiga? Ekspresi. Yang kelima? Iritabilitas. Karena berkembang di manusia ini bernapas dengan apa? Paru. Bergerak itu ada 2. Satu gerak nyata, keduanya gerak semu. Kalau ibu bilangnya ibu berjalan dari sini ke sini, itu dibilang gerak apa? Gerak nyata. Gerak nyata, benar. Karena dari tempat satu berpindah ke tempat yang lain. Itu dinamanya kan geraknya nyata. Kalau gerak semu, itu contohnya seperti apa? Gerak di tempat. Iya, bergerak tetapi di tempat. Seperti tumbuhan. Tumbuhan itu bergerak, tapi bergeraknya di tempat. Digerakkan oleh angin. Itu namanya gerak semu. Atau misalnya kita berjalan, naik mobil nih, ya kan?
Misalnya kamu lihat pemandangan ya kan? Pemandangan itu seolah bergerak meninggalkan kita. Iya kan? Padahal dia tidak bergerak. Itu juga gerak kedua, iritabilitas. Apa sih iritabilitas? Peka terhadap rasa. Peka terhadap rangsangan. Manusia ini peka nggak terhadap rangsangan? Kalau misalnya saja kamu maju ke depan nih, tiba-tiba dicubit dengan kawan dari belakang, mesti kamu rasakan, aduh, ya kan? Kita peka terhadap rangsangan. Tumbuhan ada nggak yang peka terhadap rangsangan? Ada. Contohnya apa? Putri malu. Putri malu. Atau sama dengan Mimosa Indica. Putri malu itu kalau disentuh itu akan menutup daunnya karena dia peka terhadap rangsangan. Ekskresi. Apa sih ekskresi? Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Kamu keluarin nggak zat sisa? Yang setiap pagi itu kamu keluarin apa? Feses. Manusia itu ngeluarin feses. Kulit ini ngeluarin keringat, ya kan? Ya. Iya, itu namanya mengeluarkan zat sisa. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut. Ibu ada soal evaluasi, ya. Sebelum ibu bagikan soal evaluasi, silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing, ya. Silakan. Baiklah, sebelum ibu bagikan kode barcode untuk evaluasi, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan tidur. Baik. Untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang biotik. Di biotik itu ada 3, yaitu ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Dan berikut ciri-ciri makhluk hidup atau biotik yaitu bernapas, tumbuh, bergerak, makan, minum, ekspresi, dan juga berkembang biak. Cukup, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus sekali kesimpulannya. Ada yang lain? Ada yang mau menyimpulkan? Cukup? Berarti ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernapas, ada bergerak, ada makan, ada minum, ada iritabilitas, ada ekspresi, ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami. Ini ada soal evaluasi. Silakan scan barcode-nya melalui HP seperti tadi masing-masing. Kerjakan, ya. Di situ kan nanti kan ada kirim, jadi langsung dikirim, ya. Kalau sudah selesai pencet kirim, oke? Kalau sudah scan barcode-nya pindah ke belakang itu ya, Mas. Ya, silakan scan barcode-nya. Silakan dikerjakan. Ada HP-nya yang tidak bisa? Bisa, Mas? Bisa, Ibu? Bisa, Bu. Kalau bisa silakan dikerjakan. Ya, gimana? Oh iya. Iya. Sudah bisa, Oke? Selesai?
sudah selesai, Ibu ada refleksi tentang materi pembelajaran hari ini. Ibu bagikan link kode dapat tadi, silakan di-scan kembali. Di situ ada isi tentang refleksi kita hari ini. Ada refleksi belajar, ada refleksi materi, ya, ada refleksi lingkungan. Silahkan diisi. Kalau sudah selesai baru dipencet ini, ya, ngerti? Terus kita sini ya, Mas. Iya. Cepet. Ya, silakan diisi refleksinya. Diisi dengan sebenar-benarnya. Ya, Ibu ada pertanyaan refleksi materi, ada pertanyaan refleksi mengajar, ada refleksi lingkungan. Ada kendala? Enggak. Ya? Lagi sibuk. Bisa Ibu? Nah, sudah selesai isinya? Sudah. Sudah selesai isi refleksi, sudah dikirim ya. Ya. Mengingat pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Semuanya semangat. Ya. Semoga ilmunya nanti bermanfaat. Amin. Jangan lupa harus selalu diingat. Minggu depan kita lanjut materinya tentang rantai makanan. Bukan dari makhluk hidup dan lingkungan, materinya pada rantai makanan. Silakan dibuka buku cetaknya di rumah, dibaca-baca ya. Oke. Ya. Ada yang ditanyain? Cukup. Saya Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.